Halo semua, kembali lagi di YouTube channel gue. Pada kesempatan kali ini gue bakal share ke kalian tentang equipment apa aja sih yang gue pakai selama gue buat konten-konten gue di YouTube channel gue. Mungkin banyak dari kalian yang mengira kalau untuk menjadi seorang YouTuber ataupun membuat konten di YouTube itu butuh biaya yang besar. Bener, iya, yang besar ada sih, dan yang nggak besar juga ada gitu. Jadi sebenarnya buat konten di YouTube itu nggak selalu atau nggak melulu butuh biaya yang besar untuk terutama untuk masalah gadget ataupun equipment yang dibutuhkan gitu. Ya kalau sekelas Deddy Corbuzier atau sekelas Atta Halilintar dan youtuber-youtuber terkenal lainnya kayak Raditya Dika, ya mungkin mereka equipmentnya ya nyampe ratusan juta gitu, puluhan sampai ratusan juta gitu. Tapi kalau untuk kita sendiri sebagai youtuber-youtuber pemula, ya sebenarnya kita bisa memulai membuat konten di YouTube itu dengan biaya yang cukup terjangkau gitu, tidak sampai harus berjuta-juta gitu. Nah, untuk gue sendiri apa aja sih equipment yang gue gunakan atau alat-alat apa yang gue gunakan untuk membuat konten di YouTube channel gue. Jadi sebenarnya ada satu, dua, tiga, empat, ada empat equipment utama yang gue pakai saat gue eh, take video atau ngambil video untuk konten di YouTube channel gue. Yang pertama adalah HP. Jadi, gue selama proses pengambilan gambar atau pengambilan video itu gue tidak memakai kamera profesional. Gue hanya memakai HP gue, HP biasa, HP yang gue pakai untuk sehari-hari. Jadi ya gue untuk kegiatan gue sehari-hari ya gue pakai HP ini, untuk gue chattingan ya gue pakai ini, untuk nelpon gue pakai ini. Pokoknya ini adalah HP operasional harian gue gitu. Dan HP operasional harian gue ini yang gue pakai juga untuk ngambil gambar atau ngambil video untuk konten-konten gue gitu. Nah, kenapa sih gue pakai HP nggak pakai kamera profesional? Sebenarnya karena konten gue tidak membutuhkan begitu begitu apa namanya spek yang tinggi gitu ya untuk kualitas videonya gitu. Karena kan kebanyakan konten gue isinya motivasi ataupun sejenis talk show gitu-gitu ya. Nah, menurut gue nggak perlu kualitas kamera yang begitu bagus gitu ya. Jadi gua ya cukup pakai HP aja gitu. HP juga udah cukup gitu menurut gue. Dan juga kalau gua pakai kamera profesional, nanti yang gua ribetnya adalah di proses editing. Kenapa? Kalau pakai kamera profesional, mau nggak mau gua harus ngeluarin datanya dulu gitu kan setelah diambil bahannya. Gua harus ngeluarin memory cardnya, terus gua harus masukin ke laptop, terus gua baru ngeditnya di laptop gitu. Dan ketika gua ngedit di laptop, gua hanya bisa ngedit ya di meja kerja gua ini gitu. Dan nggak bisa gua nyambi ngedit gitu misalnya sambil gua nonton TV atau sambil gua tidur-tiduran di kamar atau segala macam gitu. Jadi menurut gua kurang fleksibel aja gitu. Meanwhile kalau gua pakai HP, gua ngerekam pakai HP gitu ya, terus ntar filenya kan udah ada di dalam sini nih. File udah dalam sini ya udah gue tinggal ngedit aja lewat aplikasi video maker yang ada di HP gue gitu. Nah, ketika gue pakai di HP gue, jadi gue bisa ngerjain apapun. Maksud gue ketika gue pakai HP gitu, ya gue bisa ngedit video kapanpun gue sempet gitu. Karena kalau HP kan akan selalu gue bawa dan praktis dan simple gitu kan. Eh, Misalnya kayak gue lagi nonton TV gitu ya, gue bosen ya udah gue tinggal sambil ngedit gitu. Atau gue lagi ngantri gitu di satu tempat gitu, lagi belanja atau lagi apapun itulah. Nah gue bisa sambil ngedit gitu, atau gue sambil tidur tiduran nggak bisa tidur gitu ya sebelum gue tidur, daripada gue ngerjain hal yang lain gitu, lebih baik gue sambil ngedit video. Jadi bener-bener fleksibel kalau gue pakai HP aja gitu dibanding dengan gue pakai kamera yang harus gue pindahin ke laptop, dan gue bener-bener harus ngeditnya itu ya di tempat yang proper. Dan juga kalau pakai laptop kan besar tuh, nggak bisa dibawa kemana-kemana, jadi cuma bisa di satu tempat doang, which is di meja kerja gue ini gitu. Nah, itu kenapa gue prefer pakai HP. Yang kedua, eh HP dengan HP ini menurut gue ya lebih light aja gitu, lebih portable aja, bisa dibawa kemana-kemana gitu. Eh
Terus oh ya, masalah HP. HP gua ini nggak HP yang bagus-bagus amat juga, HP-nya ya sedang-sedang aja gitu, bukan HP mewah segala macam gitu. Ini HP gua Samsung A50 yang gua beli kurang lebih setahun yang lalu lah, ya umurnya kurang lebih setahun HP ini. Terus untuk layarnya sendiri ini ukurannya 6,4 inch, terus RAM-nya ini 6 GB. Jadi gue sengaja beli RAM-nya yang besar karena waktu itu sebenarnya HP gue ini buat gue pakai buat gaming karena gue dulu hobi main PUBG. Jadi gue benar-benar mencari RAM-nya yang besar supaya tidak nge-lag gitu. Terus berhubung sekarang gue sudah tidak begitu banyak main PUBG atau bahkan gue udah nggak main sama sekali, ya udah ya gue manfaatkan fitur ini untuk rekam video atau untuk buat konten-konten di YouTube channel gue. Terus kalau untuk memorinya sendiri, apa namanya, storage memorinya itu ini yang 128 GB. Jadi lumayan besar untuk menyimpan kapasitasnya lumayan besar untuk menyimpan file berupa video. Terus apalagi baterainya lumayan besar, ini 4000 mAh, jadi nggak bakal khawatir untuk kehabisan baterai saat pengambilan gambar ataupun pembuatan ataupun perekaman video. Terus kamera, gue biasanya ketika ngambil gambar gue pakai kamera depan. Kenapa? Kalau kamera depan dia nggak bolak-balik autofocus gitu dibanding dengan kamera belakang yang bolak-balik autofocus. Nah, apakah kamera depan lebih jelek daripada kamera belakang? Enggak juga. Jadi kalau kamera depan gue ini di HP ini itu resolusinya sampai 25 megapiksel. Nah, kalau yang belakang juga sama 25 megapiksel. Bedanya kalau HP ini di kamera belakangnya ada 3 kamera belakang. Nah, masalahnya setiap kamera ini kan ada 3 nih. Nah, setiap kamera di kamera belakang ini itu megapikselnya beda-beda gitu. Yang atas tuh 25 megapiksel. Yang tengah itu 5 megapiksel dan yang paling bawah itu 8 megapiksel. Nah, nggak enaknya kalau gue ngerekam pakai kamera belakang adalah sering apa namanya autofocus, jadi sering nggak fokus terus nggak fokus gitu. Jadi autofokusnya itu menurut gue nggak enak gitu. Tapi kalau pakai kamera depan dia bener-bener nggak perlu atau nggak terjadi namanya autofocus, jadi bener-bener dia stagnan aja gitu, fokus terus kayak gitu. Apalagi ya itu sih menurut gue, kalau kalian YouTuber, kalian mau mencoba jadi YouTuber dan memakai HP dan kalian merasa HP kalian kurang mendukung, kalian bisa coba untuk beli HP ini di HP yang sejenis ini. Menurut gue ini udah cocok banget untuk YouTuber pemula. Itu dari HP. Oh ya, kalian mau lihat video-video yang udah gue edit nggak nih? Gue lihat ini ya. Oh ya, untuk selama editing juga pakai HP gue ini nggak begitu lola ya untuk ngedit. Menurut gue cepet kok ngeditnya gitu. Dengan spek yang ada gitu, ketika gue ngedit video di HP gue menggunakan video maker yang gue pakai itu nggak begitu lola dan lancar dan tidak nge-lag. Sebentar, mana ya video gue? Oh ini dia. Nah ini so far video-video yang udah gue buat, yang udah gue edit nih di HP gua. Jadi kalau kalian rajin nonton YouTube gua, ya semua bahan mentah dan hasil editannya semuanya ada di sini nih. Nih. Gua kurang lebih udah buat sekitar 25 sampai 30 video di konten gua. Dan semuanya gua ambil dan gua semua proses syutingnya, pengambilan gambar dan pengambilan video semuanya pakai HP ini, dan juga pengeditannya juga pakai HP ini, dan ya lumayan bagus kok hasilnya gitu, nggak malu-maluin lah gitu. Kalian bisa coba pakai HP ini. Terus berikutnya yang paling penting kedua adalah dari equipment atau alat-alat yang gue pakai untuk bikin channel gue adalah yang kedua adalah mic atau clip on. Jadi clip on ini, jadi gini ya, jadi clip on ini
sebenarnya gue beli sepaket ya. Sebenarnya gue beli sepaket. Jadi pas gue mau mencoba ketika gue memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator di YouTube gitu, gue memutuskan untuk yaitu membeli beberapa equipment untuk mendukung konten gue gitu. Dan ketika gue mau beli alat, daripada gue beli satuan gitu, akhirnya gue beli paket, in paket. Nah, ketika gue beli paket itu jadi satu paket. Satu, ini ada mikrofon. Dua, ini ada flash, LED flash. Yang ketiga, ini ada mini tripod. Gitu. Nah, jadi ini adalah ketiga alat pendukung gua selama gua buat konten di YouTube channel gua. Selain si HP ini. Jadi ada 4 ya. Satu. Jadi ada HP, ada clip on, ada LED flash, sama ada mini tripod. Oke, sekarang tadi kan HP udah, sekarang kita bahas si clip on. Nah, gue kan belinya di in paket tuh, jadi gue beli satu paket gitu di Bukalapak. Gue belinya satu paket itu isinya tadi si clip on, terus kemudian LED flash sama si mini tripod. Nah, di paket yang gue dapatkan si mic-nya itu sendiri, clip on-nya itu sendiri mereknya adalah Boya. Gue coba. Ya, Boya. Boya M1. Boya BY M1. Nah, BY M1 ini menurut gua setelah gua lihat-lihat reviewnya juga, ya ini udah lumayan bagus lah untuk seorang YouTuber pemula gitu, dan juga kabelnya panjang. Kabelnya panjang banget, ini sekitar 6 meter kabelnya. Jadi beneran lumayan bisa berguna banget kalau kita harus ngambil angle yang jauh dari si kamera kita gitu. Terus untuk apa namanya ini di sini, nah di sini tuh ada baterai. Jadi nggak ecek-ecek gitu. Jadi nggak bukan clip on ecek-ecek yang langsung dicolokin ke HP terus udah, atau ke kamera terus udah gitu ya. Di sini ada baterai. Sebentar gue bukain. Gue buka dulu. Nah, di sini. Nah, di sini ada baterainya nih. Ya, dan baterai ini yang akan menentukan kualitas suara si, nih ya gue males nyopotnya, yang menentukan kualitas suara si mikrofon ini gitu. Jadi akan sangat, gue nggak begitu tahu spek di dalamnya ya untuk ini. Maksud gue ketika ini kayak powernya gitu deh, ini kayak apa namanya, kayak alat atau mesin gitu ya, atau alatnya yang ngebuat suaranya bisa jadi lebih jernih dan juga lebih kencang dibanding dengan yang langsung dicolokin dari kabel langsung ke gadgetnya gitu. Nah, coba kita bandingin bedanya suara menggunakan ini. Gue nggak pakai apa-apa ya, ini gue nggak pakai clip on apa-apa, emang sengaja nggak gue pakai, jadi biar kalian tahu bedanya gitu. Sekarang coba kita gunain ya pakai clip on, dan di video ke depan gue pakai clip on terus deh. Ini kita coba cek. Nah ini sekarang udah pakai clip on BY M1. Jadi ini bedanya. Jadi ini bedanya antara pakai clip on dengan nggak pakai clip on. Kalian sendiri yang bisa nilai kira-kira ini kualitasnya bagus atau enggak. Kalau dari hasil video yang udah gue buat sih, ya lumayan banget sih suaranya gitu. Dan apa namanya, dari bentuk dan tampilannya juga nggak kelihatan barang jelek gitu. Ini barang yang lumayan bagus untuk YouTuber pemula gitu. Dan juga ini gue pakai aja deh. Ya, gue pakai aja deh ya, biar suara gue lebih bagus dan lebih jelas didengar sama kalian. Ini gue pakai kayak gini. Terus yang kedua adalah
flash. Nah, ini LED flash. Jadi LED flash ini satu paket sama yang tadi gue bilang, satu paket dari seperangkat alat vlog yang gue pesen dari Bukalapak. Terus untuk speknya sendiri ini adalah LED W49. Kayaknya W-nya itu watt deh, gue nggak begitu tahu. Jadi LED W49 mungkin 49 watt gitu ya maksudnya ya. Mereknya itu Andor ya, Andor. Nah, ini lumayan terang banget ya untuk ketika kita mau buat video gitu, dan ketika pencahayaannya tidak begitu mendukung, kalau mendung atau ruangannya gelap segala macam, ini benar-benar bisa ngebantu untuk ngasih pencahayaan yang optimal gitu ke objek dari si video itu sendiri gitu, which is gue gitu kan. Nah, kalau kita lihat sendiri, ini jadi tombol on off-nya, terus dia nggak pakai charger atau segala macam, dia pakai baterai biasa. Gitu. Nah, pakai baterai 2 biji. Terus ya udah, kita pakai. Jadi kalau baterainya habis, kita tinggal ganti baterai, jadi nggak dicas. Gitu. Nah, habis itu coba kita lihat pencahayaannya. Tuh. Terang banget ya. Nah, gitu. Coba sekarang kita bandingin ini, jadi gue ngambil video ini malam-malam ya, tuh kalian lihat ada bayangan kan, ini mumpung gue ada waktu di malam hari gitu, karena kalau pagi atau siang kadang gue terbentur dengan WFH, jadi ya sudahlah gue buatnya malam-malam, sehingga itu kenapa itu nggak bayang, dan gue cuma pakai bantuan lampu belajar gue doang, ya itu lampu belajar gue yang ngebantu pencahayaan gue saat ini, dan karena gue tidak memakai si LED flash ini, karena gue harus tunjukin ke kalian. Coba kalau kita hidupin ya. Nah, ini dia. Kalau gue terang. Nah, gimana menurut kalian? Terang kan ya? Mantap. Ini baterainya udah mau habis, jadi nggak begitu terang banget. Sip. Nah, ini. Jadi beneran bisa ngasih warna terang ke muka kita gitu. Nah, ini kalau nggak pakai. Nah, ini kalau pakai. Ini terlalu dekat sih jaraknya. Harusnya agak jauh, jadi biar lebih membias gitu, ya kan? Oke, itu tadi LED flash. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir adalah mini tripod. Nah, mini tripod ini mereknya adalah Ulanzi. Jadi dia panjangnya cuma segini, sekitar berapa ini? 30 cm kali ya? Ya, 25-30 cm panjangnya. Terus dia ada strapnya. Nah, strapnya ini memang dipakai gunanya untuk kayak gini. Jadi ketika kalian ada di outdoor, kalian tetap mau buat video, jadi kalian tinggal kayak gini aja nih, set gitu kan. Terus apa lagi? Oh iya, ini bisa ini tripodnya, 3 kakinya kayak gini, set, ya kan. Terus ini untuk mengatur seberapa lebar video gadget yang kalian pakai untuk ditempel di sini. Gitu. Coba kita pasang di HP ya. Masih kesempitan, harus dilebarin dulu. Kita kendorin. Ya. Terus kita kencangin lagi. Oke, mantap ya. Jadi tinggal ini. Oh iya, terus pasang LED. LED taruh di mana jadi? Nah, LED-nya itu dia udah ada. Sebentar. Untuk LED-nya sendiri, dia udah ada tempatnya nih. Jadi tinggal taruh gini. Set. Tara, sudah selesai. Gitu kan? Nah, kalau untuk mic-nya sendiri, kita tinggal taruh. Set. Nah, beres deh. Ya kan? Nah, kalau kalian jadi tinggal hidupin, terus gue tinggal ngomong di depan si kamera depan ini. Kayak gitu. Oke. Mungkin itu aja review dari gue atau sharing dari gue tentang
gadget apa aja atau equipment apa aja yang gue pakai untuk ngebuat konten yang ada di YouTube channel gue. Jadi tadi gue jelasin lagi, ada HP, ada Boya mikrofon yang gue pakai, terus ada LED W49, sama ada mini tripod mereknya Ulanzi. Terus, oh ya, mungkin kalian penasaran berapa sih jadi berapa banyak modal yang gue butuhkan untuk membeli alat-alat ini, atau ya alat-alat atau equipment yang gue pakai untuk buat YouTube konten, untuk YouTube channel gue. Kok gue belibet-belibet. Harganya coba tebak. 1 juta, 2 juta, 3 juta, boro-boro ya. Total 3 alat ini atau 3 equipment ini gue beli dengan harga cukup murah, 430.000, belum sama ongkir ya. Tapi ingat, belum sama ongkir. Kok gue coba lagi sini mikrofonnya. Nah, ini 430.000. Kalian bisa aja dari di Bukalapak paket vlog gitu, paket vlog pemula gitu kalau nggak salah. Terus kalian nanti tinggal pesen aja, dan kalian bisa pakai ini untuk buat konten YouTube perdana kalian. Tidak perlu modal besar, hanya 400 ribuan saja. Kalian sudah bisa memulai untuk membuat video atau konten YouTube yang tidak malu-maluin, yang sudah terstandar lah, ada standarnya, istilahnya kayak udah SNI lah gitu. Udah ada pencahayaannya, udah ada standing tripodnya, sama udah ada peningkat kualitas suara, which is si clip on yang juga nggak murahan gitu. Ini bener-bener ngebantu banget dan luar biasa efek dari menggunakan atau tanpa menggunakan si clip on ini. Jangan lupa ini mereknya Boya M1. Oke, sekian aja video gue kali ini. Mudah-mudahan sharing dari gue ini bermanfaat. Dan buat kalian yang ingin tanya-tanya tentang gimana cara ngegunain alat-alat ini, atau kalian bingung apakah ketika kalian mau order di Bukalapak atau di Tokopedia atau dimanapun itu, terus kalian bingung atau kalian nggak yakin itu adalah barang yang dimaksud, kalian bisa komen gue atau bisa tanya gue langsung, terserah lewat mana aja. Di deskripsi gue ada juga link Instagram gue, kalian bisa tanya gue di Instagram gue, atau kalau mau gampangnya kalian tanya aja di komen gitu ya. Jangan lupa like, comment, and share video ini kalau kalian berpikir atau kalian berpendapat kalau video ini bermanfaat buat kalian. Itu aja video dari gue, sampai jumpa di video gue berikutnya. See you in the next video, bye-bye!